singgah sebentar membeli ketan. Ayo membaca dongeng bersama penuh hikmah dan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Olimpiade Bahasa Indonesia 2026. Perkenalkan, nama saya Sanea Pratuluyun dari SMK Kesehatan Medika Farma. Sebagai peserta Olimpiade Bahasa Indonesia 2026 tingkat nasional, saat ini saya sudah berhasil lolos hingga babak semifinal dalam kategori lomba mendongeng. Kali ini saya akan mendongeng dengan judul Petik Laut, karya yang diadaptasi dari web DKP Jatim Provinsi. Tahukah kalian, Kabupaten Jember memiliki tradisi petik laut yang hingga kini masih dilestarikan secara turun-temurun oleh masyarakat di Puger. Tradisi petik laut memiliki keunikan yang berbeda dengan petik laut yang ada di Muncar dan Banyuwangi. Di Puger, perayaannya dimeriahkan dengan jaranan khas Jawa Timur, sedangkan di Muncar diramaikan oleh tari gandrung sebagai identitas budaya masyarakat Osing. Kalian penasaran dengan asal-usul dan kisah di balik tradisi ini? Yuk, simak dongengnya. Di pesisir selatan Kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Puger, ombak Samudra Hindia tak pernah berhenti menyanyikan lagu kehidupan. Setiap pagi, para nelayan berangkat melaut dengan perahu-perahu yang sudah dihiasi dengan warna-warna yang cerah. Mereka menggantungkan harapan pada lautan yang luas. Laut memberikan ikan, rezeki, dan kehidupan. Namun, laut juga menyimpan misteri yang harus dihormati. Konon, sejak ratusan tahun silam, masyarakat Puger mempercayai bahwa lautan memiliki penjaga yang selalu mengawasi setiap manusia. Penjaga itu bukanlah sosok yang menyeramkan, melainkan penguasa samudra yang menjaga keseimbangan alam. Siapapun yang bersikap serakah, menangkap ikan tanpa memperdulikan kelestarian laut, atau tidak menghormati alam, akan mendapatkan peringatan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang nelayan tua sekaligus sesepuh yang ada di desa. Dia bernama Ki Dharma. Ia dikenal sebagai nelayan paling bijaksana di Puger. Meski hasil tangkapannya tidak selalu banyak, keluarga hidup berkecukupan karena ia selalu bersyukur. Setiap kali hendak melalui, Ki Dharma selalu memulai berdoa. Laut bukan milik kita, katanya kepada nelayan muda. Kita hanya mencari rezeki, maka hormatilah laut sebagaimana kita menghormati orang tua. Sayangnya, tidak semua nelayan mengikuti nasihatnya. Sekelompok nelayan muda yang dipimpin seorang pemuda bernama Wira. Wira mulai bertindak serakah. Mereka menangkap laut sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan masa depan. Bahkan mereka membuang sampah ke laut dan merusak terumbu karang demi mendapatkan hasil yang lebih banyak. Melihat kelakuan tersebut, Ki Dharma merasa sedih. Suatu malam, Ki Dharma kembali ke rumahnya dan bergegas memejamkan mata. Setelah berkeliling desa seharian, namun tampaknya tidurnya tidak senyenyak biasanya. Dalam lelapan tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan seorang perempuan berpakaian hijau.
yang wajahnya memancarkan cahaya. Perempuan berkata dengan suara lembut, "Wahai Ki Dharma, sampaikan kepada penduduk Puger. Laut mulai bersedih jika manusia terus berserakah. Ombak mulai besar akan datang sebagai pengingat." Keesokan harinya, Ki Dharma menyampaikan kepada seluruh warga, "Aku mendapat pesan agar itu menjaga laut. Mulailah untuk tidak berserakah mengambil ikan. Mulailah untuk tidak membuang sampah di laut. Dan mulailah bersyukur serta berdoa bersama. Memberikan persembahan sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan atas segala rezeki dari laut." Namun, Wira sebagai nelayan muda justru berkata, "Itu hanya mimpi orang tua. Laut hanyalah air. Tidak perlu upacara seperti itu." Nelayan muda yang lain pun ikut tertawa. Nelayan tua dan Ki Dharma geram dan mulai kecewa melihat tingkah nelayan muda. "Awas aja kalian menyesal." Wira menjawab, "Tidak ada yang akan kami sesali, wahai kakek-kakek. Itu hanya sebuah ilusi Ki Dharma saja." Ki Dharma berkata, "Sudah, tidak apa-apa. Mari kita kembali bekerja saja," sambil menenangkan nelayan yang lain. Beberapa hari kemudian, langit mendadak berubah menjadi gelap. Angin bertiup sangat kencang. Ombak raksasa menggulang pantai. Banyak perahu nelayan yang rusak dan tidak bisa melaut selama beberapa hari. Suasana semakin mencekam. Warga ketakutan di tengah badai. Wira terseret ombak. Dengan susah payah berhasil diselamatkan oleh Ki Dharma bersama nelayan lainnya. Sejak saat itu, Wira sadar bahwa manusia tidak boleh sombong di hadapan alam. Sebab badai reda, seluruh warga berkumpul untuk bermusyawarah. Mereka sepakat mengadakan sebuah tradisi sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan hasil laut, sekaligus sebagai pengingat agar manusia selalu menjaga keseimbangan alam. Ki Dharma mengusulkan agar masyarakat membuat sebuah sesaji. Sesaji itu berisi hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, dan kepala kambing, serta berbagai hasil panen sebagai lambang rasa syukur. Bukan persembahan kepada laut, jelas Dharma, melainkan simbol bahwa manusia harus mengembalikan rasa syukur kepada Sang Pencipta dan menghormati alam yang telah memberi kehidupan. Seluruh warga bekerja sama membuat sesaji itu. Para perempuan memasak makanan terbaik. Para pemuda menghias sesaji. Sedangkan anak-anak membantu mengumpulkan bunga dan janur kuning. Tibalah hari yang dinanti. Ribuan warga mematuhi pantai Puger. Doa dipanjatkan bersama. Setelah itu, sesaji didorong perlahan menuju tengah laut menggunakan perahu nelayan. Ajaib, langit yang semula mendung berubah menjadi cerah. Angin tertiup lembut. Burung-burung laut berterbangan mengiringi perjalanan perahu sesaji. Air laut yang sebelumnya bergelombang perlahan menjadi tenang.
Demikian dongeng yang dapat saya sampaikan. Semoga kisah ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi kita untuk lebih mencintai budaya, melestarikan tradisi, dan mengambil hikmah dari setiap cerita yang saya lanturkan. Memohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Dewan Juri dan seluruh penonton. Mohon doa dan dukungannya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.